Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan sistem informasi manajemen. Perkenalkan, nama saya Eka Maudina dan rekan saya Arif Wibowo dan Nadia Ayu Permatasari. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi lanskap pengelola pengetahuan. Knowledge Management dan kolaborasi sistem adalah salah satu bidang yang paling cepat berkembang dari investasi perangkat lunak perusahaan dan pemerintah. Dalam dekade terakhir ini terjadi pertumbuhan eksplosif dalam penelitian bidang tentang knowledge dan knowledge management. Dalam bidang ekonomi, manajemen dan sistem informasi, knowledge management telah menjadi tema penting di banyak perusahaan bisnis besar. Banyak manajer menyadari bahwa banyak dari nilai perusahaan mereka tergantung pada kemampuan perusahaan untuk membuat dan mengelola knowledge. Selanjutnya ada dimensi-dimensi penting pengelola pengetahuan. Ada perbedaan penting antara data, informasi, knowledge, dan wisdom. Perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna, seperti laporan bulanan, harian, atau regional. Untuk mengubah informasi menjadi knowledge, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola, kaidah, dan konteks di mana knowledge bekerja. Wisdom adalah pengalaman baik kolektif atau individu dalam menerapkan knowledge untuk menjadi solusi dari suatu masalah. Wisdom melibatkan di mana, kapan, dan bagaimana menerapkan knowledge. Knowledge yang berada di benak karyawan yang belum didokumentasikan disebut tacit knowledge. Misalnya kemampuan chef hotel berbintang dalam membuat hidangan lezat, kemahiran seorang sales dalam menjual produk, dan lain-lain. Sedangkan knowledge yang telah didokumentasikan disebut explicit knowledge. Misalnya, knowledge dapat berada di email, pesan suara, grafis, dan dokumen tidak terstruktur serta dokumen terstruktur. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piramid data to wisdom. Jadi piramid data to wisdom itu terdiri dari yang paling dasar itu ada data, kedua information, ketiga knowledge, dan keempat wisdom. Jadi wisdom itu seperti kayak kolektif, aplikatif, pengetahuan, dan tindakan. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang the knowledge management value chain. Jadi knowledge management value chain itu mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan knowledge. Jadi knowledge management dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungan dan untuk menggabungkan knowledge ke dalam proses bisnis. Nah, selanjutnya itu ada knowledge acquisition. Knowledge acquisition, organisasi dapat memperoleh knowledge dengan berbagai cara, terhitung jenis knowledge yang dicari. Mula-mula KMS yang dibangun adalah repository untuk dokumen, laporan, presentasi, mencakup dokumen tidak terstruktur atau seperti email. Nah, setelah itu ada knowledge storage. Setelah knowledge ditemukan, dokumen, pola, dan
role harus disimpan sehingga dapat diambil dan digunakan oleh karyawan. Umumnya knowledge disimpan dalam database. Dokumen manajemen sistem yang mendigital, mengindeks, dan menambahkan teks suatu dokumen adalah database yang besar. Nah, manajemen harus mendukung rencana pengembangan knowledge storage system, mendorong pengembangan keseluruhan perusahaan untuk pengindekan dokumen, dan memberikan reward pada karyawan yang meluangkan waktu untuk memperbarui dan menyimpan dokumen dengan benar. Nah, selanjutnya itu ada knowledge dissemination. Jadi teknologi masa kini telah menciptakan fenomena banjir informasi dan knowledge. Namun manajemen dan karyawan dapat menemukan informasi dan knowledge yang penting melalui program pelatihan, jaringan informasi, dan berbagai pengalaman manajemen yang dikomunikasikan melalui budaya yang membantu fokus pada knowledge dan informasi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ayu Permatasari dari kelompok pertama. Saya akan menjelaskan tentang knowledge application. Knowledge yang tidak digunakan dan tidak diaplikasikan pada masalah-masalah praktis yang dihadapi perusahaan dan manajer yang tidak akan dapat memberi nilai tambahan pada bisnis. Knowledge harus dimasukkan ke dalam proses bisnis, perusahaan dan sistem aplikasi utama, termasuk aplikasi perusahaan untuk mengelola hubungan dengan customer dan supplier. Nah, tujuan pembelajaran di pertemuan 10 ini kita juga membahas tentang Parents Contact Management System. Saat ini bisnis perlu untuk mengatur dan mengolah aset dengan baik, struktur know maupun semi-struktur knowledge. Nah, namun menurut para ahli, 80% dari konten bisnis suatu organisasi adalah semi-struktur atau unstruktur. Enterprise Content Management System membantu organisasi mengolah kedua jenis informasi tersebut dan memiliki untuk menangkap, menyimpan, mencari, mendistribusikan, melestarikan knowledge untuk membantu perusahaan meningkatkan proses bisnis mereka dan meningkatkan kualitas keputusan. Knowledge New York System itu dikenal juga dengan sebagai Experience Location and Management System. Mengatasi masalah yang timbul ketika knowledge yang dapat tidak dalam bentuk dokumen digital, melainkan berada dalam memori individu expert di perusahaan, maka menyediakan Directorate Online Corporate Experience dalam well-defined knowledge domains dan menggunakan teknologi komunikasi untuk memudahkan bagi karyawan untuk menemukan hal yang tepat dalam sebuah perusahaan. Ada juga Collaboration Tool and Learning Management System. Nah, kalau Experience Content Management System ini termasuk portal dan teknologi collaboration yang kuat. Portal Enterprise Knowledge dapat menyediakan akses ke sumber-sumber informasi eksternal seperti newsfeed, penelitian, sumber daya, internal knowledge. Dengan kemampuan untuk email, chatting, instant messenger, kelompok diskusi, konferensi video. Nah, social bookmarking ini membuat lebih mudah untuk mencari berbagai informasi dengan menggunakan untuk menyimpan bookmark untuk halaman web di situs web publik. Menambahkan tag bookmark ini dengan kunci disebut folksonomy delicious
dan Big adalah situs pokmat sosial yang populer. Terima kasih untuk kelompok 1 dengan pertemuan 10. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.